Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 10. Dan alur cerita ini gue ambil dari manganya langsung. Dan alur cerita di episode ini itu akan lebih berfokus ke pertarungan Tsubaki versus Sujuri yang semakin seru dan brutal. Tapi ya berakhir dengan cukup puas sih kalau menurut gue. Gue di sini gak mau spoiler di awal. Jadi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan pertarungan Tsubaki versus Sujuri yang semakin memanas. Terlihat di sini mereka saling serang dan Tsubaki terkena serangan Sujuri sampai berdarah. Dia di sini semakin marah, lalu dia menyerang kembali, tapi berakhir terkena serangan lagi. Sujuri terlihat bisa terus-terusan menghindar. Sujuri pun di sini masih gak percaya bisa menjadi kuat karena menyukai sesuatu. Semua orang pun di sini sadar Tsubaki udah semakin ganas. Para musuh pun wajahnya di sini terlihat pucat karena musuh mulai sadar seberapa berbahayanya Tsubaki. Tapi dari mukanya mereka tidak seperti sedang terkejut. Balik lagi ke pertarungan Tsubaki versus Sujuri. Tsubaki di sini ngomong semua tentang Shijuka, yang intinya dia benar-benar menyayangi Shijuka. Karena Shijuka itu pantang menyerah dan dia juga penuh dengan cinta dan semangat juga yang membuat orang-orang di sekitarnya semangat. Sementara Sujuri malah mau mengambil cintanya, dan itu sama aja seperti Sujuri mencurinya dari si Tsubaki. Si Sujuri yang muak dengan semua ocehan Tsubaki, dia langsung menarik rambutnya lalu memukulnya dengan keras sambil ngomong, "Diam bacot." Semua orang pun terkejut tentunya, dan di sini terlihat si Tsubaki gak tumbang sama sekali lalu mengatakan, dibandingkan kehilangan yang dia cintai, pukulan kayak gitu bagaikan goresan bayi. Lalu si Tsubaki yang semakin marah pun menendang Sujuri dengan keras ke bawah sampai membuat kepala Sujuri terbentur keras ke tanah. Semua orang yang lihatnya pun terkejut. Sementara anak buahnya Sujuri khawatir dan menghampirinya. Tapi Sujuri menyuruh anak buahnya itu jangan khawatir dan mundur aja. Si Sakura pun di sini terkejut karena mereka sama sekali tidak peduli sama rekannya yang berjatuhan. Sementara dengan Sujuri mereka sangat peduli. Lihat di sini si Juri sudah sangat muak dengerin bacotan si Tsubaki dari tadi. Si Juri pun di sini lalu ngomong, ketika si Tsubaki bilang Sujuri sangat naif, dia di sini itu benar-benar marah. Lalu kita pun diperlihatkan flashback kehidupan Sujuri. Dia di sini sedang membagikan kue, dan ketika dibagi 6 mereka hanya mendapatkan remahan doang. Awalnya mereka itu cuma bertiga, dan dia itu berharap tidak nambah lagi. Tapi dia tidak masalah mau seberapa banyak orang yang datang. Dia tetap akan membagi ke semuanya dengan adil, dan mereka dapat makanan layak pun itu hanya dari makan gratis di sekolah. Dia di sini bahkan sampai lupa kapan terakhir kali perutnya kenyang. Dan bukan Sujuri aja yang gitu, tapi semua anak-anak di sana sama. Bahkan mereka berantem hanya untuk memperebutkan satu buah cookies. Dan Sujuri gak suka hal itu, dan dia lebih suka hal adil. Bahkan ketika mereka mulai lapar pun Sujuri lebih suka lapar bersama-sama sambil tersenyum. Karena berkat semua orang di sana dia itu tidak merasa sendirian lagi. Dan Sujuri ngaku dia naif kalau soal itu. Dan dunianya seketika berubah ketika dia melihat poster game. Dan dia memikirkan dunia berubah menjadi menyenangkan. Tapi ya realitanya dunia itu malah lebih buruk. Orang-orang terus berdatangan dan dia harus berbagi lebih banyak cookies. Dan akhirnya semua orang cuma kebagian secuil saja. Dan suatu hari dia sadar ada hal yang tidak ada di kotanya, yaitu hal mewah untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Walaupun Sujuri menunggu dunia ini lebih baik dan berjuang keras melawan rasa sakitnya, ya tetap aja perut mereka belum kenyang dan tidak ada pilihan lain. Dia harus terus berjuang merubah kenyataan yang pahit ini. Lalu Shin pun beralih menceritakan ketika Sujuri akan membuat sebuah geng. Dia membuat geng itu karena ingin melakukan sesuatu. Karena kalau mereka gak melakukan apa-apa, semuanya akan mati mengenaskan di sini. Anggotanya pun ada yang nanya, emangnya apa yang akan mereka lakukan? Mereka cuma perkumpulan orang tanpa memiliki nama julukan. Sujuri membalas, kita harus melakukan sesuatu. Karena mereka memiliki keunggulan dari jumlah, dan mereka bisa menawarkan itu untuk mendapatkan pekerjaan. Dan aturannya setiap mereka mendapatkan pekerjaan akan dibagi rata ke semua orang. Dia di sini Sujuri benar-benar mencari cara bertahan hidup, dan dia meminta kepercayaan mereka semua kepadanya. Dan setelah itu mereka bekerja dengan mengandalkan jumlah mereka yang banyak. Mereka bekerja seperti untuk membantu orang berkelahi, bahkan bisa membantu seseorang mencari sesuatu. Dan tak lama dari itu mereka mulai mendapatkan banyak pekerjaan. Pertengkaran internal mereka juga mulai berhenti dan akur. Semua orang juga bisa memenuhi perutnya, dan itulah yang emang Sujuri
inginkan. Jadi ya Sujuri itu gak ada jalan lain selain melakukan ini, dan gak peduli apapun asalkan dia bisa mewujudkan semua itu. Lalu Shin pun beralih ke pertarungan Tsubaki versus Sujuri lagi. Melanjutkan pertarungan, Sujuri memukul sambil mengatakan, kenyataan gak ada hal ajaib seperti di dunia game. Lalu ngomong lagi yang intinya, kalau si Tsubaki selalu ngomong tentang rasa sakit karena kehilangan, sementara Sujuri tidak memiliki apapun untuk merasakan kehilangan. Jadi ya Sujuri tidak peduli sama sekali dengan perkataan si Tsubaki yang tadi bilang kalau Sujuri iri, dan hanya seperti omong kosong saja baginya, karena dari awal dia tidak memiliki apapun. Sujuri yang semakin mengamuk pun memukul keras si Tsubaki, sementara Tsubaki hanya terdiam menerima pukulan. Semua orang pun kaget, lalu Tsubaki membalas perkataan Sujuri kalau baginya semua hal ini omong kosong, kenapa kau terlihat menderita. Sujuri yang dengarnya pun kaget, lalu Tsubaki ngomong kalau dia salah paham kepada Sujuri, dan dia nanya, kau menanggung rasa sakit di pundakmu juga ya? Terus ngomong lagi kalau dia itu ingin lebih memahami Sujuri dan meminta Sujuri untuk menceritakan soal dirinya. Sujuri pun semakin emosi lalu menyerang Tsubaki. Semua orang pun kaget, tapi wakil Tsubaki cuma bisa bilang Tsubaki terlalu baik. Terlihat Sujuri di sini bertarung dengan putus asa. Semua orang pun kaget melihat pertarungan mereka karena suasana terlihat berubah. Terus si Sakura ingat perkataan si Umemiya yang mengatakan kalau pertarungan juga salah satu jenis komunikasi, dan si Sakura pun sadar si Tsubaki pun bisa melakukan komunikasi itu. Si Juka pun di sini terlihat sedih mengingat susahnya kehidupan dia dulu. Dia sampai menangis melihat pertarungan Tsubaki dan Sujuri. Balik lagi ke pertarungan, di sini Sujuri tidak terima dengan omongan Tsubaki tentang memikul rasa sakit juga dan mengatakan jangan bertindak seperti memahaminya. Lalu kita pun diperlihatkan sedikit flashback Sujuri ketika masih kecil. Di balik pagar pembatas, dia melihat anak seumurannya yang memaksa minta dibelikan game ke ibunya. Padahal dia itu sudah punya. Sujuri pun yang melihatnya pun hanya bisa menangis. Padahal anak itu sudah punya game tapi tidak bersyukur. Sementara Sujuri ya tidak mempunyainya sama sekali. Balik lagi ke pertarungan, Sujuri lalu ngomong sambil menendang Tsubaki. Seseorang yang memiliki sesuatu tidak akan pernah mengerti dengan orang yang tidak memiliki apa-apa. Tsubaki pun di sini terhempas cukup jauh. Terus Tsubaki membalas, bagaimana dia bisa mengerti sementara kalau Sujuri sendiri tidak mengerti dirinya sendiri. Lalu lanjut mengatakan yang intinya, jika semua hal tentang mereka itu berbeda dan tidak ada manusia yang bisa memahami sepenuhnya situasi orang lain. Tapi yang aku mengerti adalah kau pasti sangat menderita dan semua ini gak ada hubungannya dengan bagaimana mereka dilahirkan. Dan setiap masa-masa sulit semua orang selalu percaya apa yang mereka alami adalah yang terburuk. Sujuri yang dengarnya pun mengamuk dan akan menyerang Tsubaki. Lalu Tsubaki ngomong lagi, jika semua itu benar dia tidak akan membiarkan siapapun mengambil cinta orang lain alias mengambil si Juka dari orang-orang yang menyayanginya, dan karena itu dia harus mengalahkan Sujuri. Sujuri pun ditendang dengan keras oleh Tsubaki. Semua orang pun terkejut dan para anggotanya khawatir dengan Sujuri lalu menghampirinya dengan muka cemas. Tapi Sujuri berteriak keras menyuruh anggotanya mundur, dan dalam pikirannya dia tidak boleh kalah karena sudah sejauh ini dan karena dia juga sudah meminta kepercayaan anggotanya. Sujuri pun berusaha bangkit walaupun terlihat masih sempoyongan. Keadaan Sujuri di sini benar-benar sudah tak berdaya lagi, bahkan berdiri pun sudah tidak mampu. Tsubaki di sini menghampiri Sujuri yang putus asa, dan di sini terlihat Sujuri memaksakan diri, tapi tetap aja dia tidak mampu untuk berdiri lagi. Terus tiba-tiba Tsubaki meminta maaf kepada Sujuri di depannya langsung. Semua orang pun di sini jelas kaget semua. Sujuri yang dengernya pun sama kagetnya. Tsubaki di sini meminta maaf karena udah so tahu tentang Sujuri. Terus dia ngomong lagi kalau di jalannya sekarang dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Tapi di masa lalu dia tidak seperti ini, tapi seperti Sujuri yang sangat menderita, dan dia sekarang bisa seperti ini karena ada orang-orang yang membantunya dan dia sangat berterima kasih kepada mereka. Karena berkat mereka dia bisa jadi dirinya di hari ini. Terus Sujuri membalas, terus kenapa? Apa kau ingin aku mengucapkan selamat kepadamu? Tsubaki dengan sabarnya membalas kalau dia tidak tahu detailnya tentang Sujuri dan apa yang dia suka. Tapi intinya Sujuri itu sama dengannya dulu. Dia tahu Sujuri menderita karena dia dulu juga merasakannya, dan karena itu si Tsubaki ingin membantunya. Walaupun tidak bisa membantu
begitu banyak, tapi katakan aja apa yang bisa si Tsubaki lakukan untuk Sujuri. Semua orang pun terkejut dengarnya, termasuk Shizuka, Kanji, dan para wakilnya. Dan wakilnya pun ngomong, ya itulah Tsubaki. Sujuri pun juga jelas kaget dengarnya. Terus Tsubaki lanjut ngomong, bukan soal rasa sakitnya, tapi soal apa yang Sujuri inginkan. Karena pasti ada yang Sujuri inginkan, atau mungkin ada tempat yang ingin Sujuri datangi dan lihat. Jadi katakan aja jika ada sesuatu yang bisa Tsubaki bantu, walaupun bukan hal sederhana sekalipun. Dan Tsubaki pun mengajak Sujuri untuk melakukan apa yang ingin Sujuri lakukan bersama. Sujuri pun di sini emosi, lalu melepaskan tangannya dari Tsubaki. Sujuri di sini masih gak percaya sama omongan si Tsubaki dan masih menganggapnya hanya omong kosong. Dan walaupun dia bisa menyelamatkan Sujuri, Sujuri pun mempertanyakan bagaimana dengan nasib semua teman-temannya karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dan Sujuri ngomong lagi yang intinya, bagaimana bisa dia memikirkan apa yang dia inginkan, sementara dia aja khawatir memikirkan apa yang akan dia makan besok. Shizuka dan Tsubaki yang dengernya pun terlihat sedih. Terus tiba-tiba si Kanji ngomong kalau dia jadi teringat sesuatu, kalau bosnya itu ingin merekrut anak-anak baru. Anggota Grapple pun terkejut, sementara anggota Roppo Ichija tersenyum sambil mengatakan kalau di toko ramen juga mencari pegawai tambahan, lalu di jalan Niban juga membutuhkan karyawan, dan masih banyak lagi orang-orang yang mencari pegawai baru. Sujuri yang dengernya pun kaget dan keheranan. Lalu si Kanji menghampiri Sujuri, lalu sambil ngomong jangan salah paham karena dia tidak ada niat memaafkan mereka. Tapi untuk saat ini si Kanji mengerti situasi Sujuri karena dia juga pernah menerima kebaikan seseorang ketika dia tersesat di jalannya, sama seperti yang si Tsubaki lakukan kepada Sujuri. Tsubaki pun di sini meminta maaf dan berterima kasih. Terus ngomong lagi kalau si Kanji aja menawarkan bantuan dan dia juga akan melakukan apapun yang bisa dia bantu. Terus Tsubaki menyuruh jangan menyerah dengan apa yang disukainya. Dan situasi ini itu bagi Sujuri seperti saat dia terhalang pagar besi. Tapi tiba-tiba ada Tsubaki dan Kanji yang datang menolongnya untuk melewati pagar besi itu. Dan dia mencoba menerima bantuan itu. Sambil tersenyum, Sujuri pun di sini tertawa dan mengatakan yang benar saja. Kalian semua pasti sudah gila. Voice fight apa-apaan ini? Lalu Shin pun memperlihatkan gemuruh dari para anggota Grapple. Mereka mempertanyakan apakah ini berakhir dan apakah Sujuri kalah. Lalu tiba-tiba Shizuka nangis. Suwa dan Shinirei pun keheranan. Shizuka di sini berterima kasih kepada Tsubaki dan si Kanji. Lalu Shinirei di sini nanya ke si Suwo yang intinya bagaimana cara bisa menjadi orang sebaik Tsubaki dan si Kanji. Si Suwo menjawab kalau tentang si Kanji dia tidak begitu tahu, tapi yang pasti mereka berdua mempunyai banyak pengalaman yang menyakitkan. Itulah yang membuat mereka sekarang bisa seperti ini. Terlihat di sini Sakura kesal, tapi tidak tahu kesal kenapa. Lalu Shin pun beralih lagi ke Sujuri, Tsubaki dan si Kanji. Di sini Sujuri memaksakan diri untuk berdiri. Terlihat Tsubaki masih khawatir dengannya. Terus tiba-tiba Sujuri memperkenalkan diri. Namanya adalah Suhei Sujuri. Dan dia nanya nama mereka siapa. Mereka menjawab Kanji Nakamura dan Tasuku Tsubakino. Lalu Sujuri pun di sini meminta waktu sebentar kepada mereka untuk berbicara dengan anggotanya. Sujuri pun di sini menghampiri anggotanya. Dia di sini mengatakan kepada anggotanya bahwa dia ingin meninggalkan dunia di mana mereka bertarung hanya untuk sebuah cookies. Dan dia selalu ingin jadi bagian dari dunia yang indah dan bersih di luar sana. Dia di sini mengaku salah kepada anggotanya karena telah membawa mereka ke jalan yang salah, yang dimana hanya mementingkan kepentingan mereka tanpa memperdulikan orang lain. Sujuri sadar jalan yang mereka lalui itu bukan jalan yang terbaik. Jadi dia selama ini selalu membunuh semua emosinya dan selalu berpura-pura tidak menyadarinya karena dia tidak bisa menemukan jalan lain selain jalan yang dia lalui sekarang. Dan Sujuri pun di sini meminta maaf kepada semua anggotanya. Semua anggotanya pun di sini kaget. Terus dia lanjut ngomong yang intinya kalau dia tidak bisa menyusuri jalan baru ini jika dia sendirian, dan dia tidak ingin berada di jalan yang tidak benar ini karena hanya akan berujung kesengsaraan. Jadi Sujuri di sini meminta kepercayaan anggotanya sekali lagi, apakah mereka mau bergabung dengannya dan apakah mau menerima semua tawaran dari Tsubaki dan si Kanji. Dan tidak peduli apapun yang terjadi, Sujuri masih ingin bersama dengan anggotanya.
Anggotanya pun membalas, kalau tidak ada Sujuri justru mereka sudah mati dari lama. Ya, dan semua anggota Sujuri di sini setuju dan mereka mengatakan bahwa Sujuri hanya perlu memberikan perintah saja dan mereka akan melakukannya karena mereka adalah satu unit. Ya, di sini terlihat banget semua anggota Sujuri sangat mempercayainya. Sujuri pun di sini terlihat sangat terharu dengan kesetiaan anggotanya dan dia berterima kasih. Subaki dan Kanji yang lihatnya pun di sini terlihat sangat lega dan senang. Tapi anggota Grapple di sini pada ragu apakah mereka bisa melakukannya karena mereka takut mengacau. Si Kanji pun membalas yang intinya tidak ada yang langsung sempurna di percobaan pertamanya dan kalau anak baru membuat kesalahan itu hal normal. Bahkan mereka jika menemukan anggota yang melakukan semua di awal dengan sempurna, biasanya mereka langsung memecatnya. Dan si Kanji di sini yakin dengan kerendahan hati mereka semua akan baik-baik aja. Semua anggota Grapple pun lega dengarnya. Terus Sujuri dipanggil Subaki dan mengatakan kalau Sujuri membohonginya karena bilang tidak punya apa-apa. Tapi Subaki jelas melihat Sujuri memiliki sesuatu yang berharga, yaitu anggotanya. Subaki dan Roppo Ichijo pun menghampiri Shizuka dan yang lain. Shinirai di sini ngomong kalau tadi pertarungan yang gila. Kanji pun berterima kasih. Lalu Shizuka pun ingin ngomong ke si Kanji. Begitu juga si Kanji. Tapi tiba-tiba Subaki menyingkirkan si Kanji dengan muka marah. Lalu mengatakan, apakah Shizuka sadar apa yang telah dia perbuat? Terlihat Shizuka di sini merasa gak enak. Semua orang pun memperhatikan mereka. Dan Subaki di sini lanjut ngomong kalau Shizuka sudah menginjak-injak perasaan semua orang. Terlihat Shizuka pun di sini merasa bersalah. Dan ketika si Kanji mau ngomong, dia disuruh diam dulu oleh Subaki. Terus lanjut ngomong kalau Subaki paham Shizuka itu peduli dengan Kanji dan yang lain. Dan paham kalau Shizuka itu tidak ingin menyebabkan masalah kepada mereka. Dan semua orang juga peduli dengannya. Tapi Shizuka malah tidak bisa memahaminya. Padahal semua orang ingin dia berada di sini. Makanya semua orang di sini bertarung supaya dia berada di sini. Bahkan Sakura, Suo, dan Nirai juga melakukan apa yang mereka bisa seperti Kanji dan yang lain. Tapi Shizuka di sini malah memilih ingin menyerah dan pilihannya itu membuat semua orang di sini sedih. Ya, semua orang juga di sini terlihat memang merasakannya. Lalu si Kanji pun di sini ingin mencairkan suasana dengan mengatakan yang penting Shizuka sudah aman kan? Tapi Shizuka membalas tidak apa-apa karena Subaki benar. Karena Sakura juga bilang hal yang sama. Sakura di sini terlihat malu-malu. Lalu Shizuka lanjut ngomong yang intinya kalau dia tidak ingin melihat semua orang tersakiti, tapi dia tidak punya tekad untuk mempercayai semua orang dan tidak punya tekad untuk mewujudkan impiannya sendiri. Shizuka pun di sini mengaku semua yang dia lakukan cuma setengah-setengah dan dia tahu itu salah. Shizuka pun di sini mengatakan sangat menyesal kepada Subaki sambil membungkuk. Subaki membalas kenapa dia tidak bilang apapun. Si Kanji di sini ingin menghentikan si Subaki ngomong, cuman dipotong kalau dia paham dan lanjut ngomong. Kenapa Shizuka malah menyembunyikan sesuatu darinya? Dan tadinya Subaki itu ingin bertanya, tapi dia merasa itu tidak perlu karena Subaki itu pernah mengatakan jika butuh bantuan bilang aja, maka dia akan menyelamatkannya. Sambil menangis Subaki mengatakan setidaknya Shizuka bisa mengandalkannya ketika sedang melalui masa sulit. Roppo Ichijo pun sedih mendengarkan semua ucapan Subaki. Lalu Subaki pun di sini memeluk Shizuka, lalu mengatakan setelah ini dia tetap akan menghukum Shizuka. Dan kalau Shizuka masih berpikiran dia merepotkan lagi, maka Shizuka tidak tahu sama sekali bahwa Subaki sangat mencintainya. Shizuka pun di sini memeluk balik Subaki sambil menangis. Semua orang yang lihatnya pun terharu dan Shizuka di sini meminta maaf dan berterima kasih. Subaki pun di sini menangis sampai mengeluarkan ingus, sampai-sampai meminta tisu terus ke si Shiryu. Wakilnya ini pun ngasih tahu kalau keseringan menggosok hidung itu gak baik. Dan Subaki pun di sini ngasih tisunya ke Shizuka. Terus ngomong, si Subaki ini sadar kalau dia tadi terlalu banyak ngomel dan nyuruh Shizuka jangan terlalu diambil serius. Subaki pun di sini ngomelin si Kanji karena mati-matian mempertaruhkan seluruh tubuhnya demi cewek yang disukainya. Si Kanji pun di sini terlihat shock dan malu-malu. Begitu juga Shizuka. Subaki pun di sini nyuruh mereka buat pacaran. Ya, semua orang pun di sini sangat mendukung mereka berdua pacaran. Terus si Suo di sini sadar kalau si Sakura itu kelihatan murung. Semua orang pun malah ngeledek dia karena sensor romantisnya gak bekerja. Dan ternyata si Sakura begitu itu karena memikirkan sesuatu.
itu. Dan saat ditanyakan Tsubaki memikirkan apa, si Sakura cuma menjawab lupakan aja. Tapi Tsubaki di sini khawatir dan akhirnya Sakura ngomong kalau dia begitu itu karena tidak suka dengan cara bertarung Roppo Ichija. Semua anggota Roppo Ichija pun kaget dengarnya. Shinrai pun sangat panik di sini karena omongan si Sakura tadi. Lalu si Kanji di sini menghampiri si Sakura yang ngebuat Shinrai semakin panik. Terus saat berhadapan si Kanji minta si Sakura menjelaskan apa yang tadi si Sakura katakan. Si Sakura pun ngomong tentang ucapan si Kanji soal gak peduli menang atau kalah asal semua wanita dan jalanan ini terlindungi dan cuman itu yang mereka pedulikan. Si Kanji pun membalas, ya itu yang tadi dia katakan. Si Sakura pun lanjut ngomong kalau dia mengakui awalnya cara berpikir itu baginya sangat menakjubkan, tapi setelah dia ikut bertarung, dia menyadari mereka cuman pasrah dan membiarkan rekannya dihajar habis-habisan. Dan si Sakura pun dengan emosi mengatakan tidak suka hal itu. Dia tahu mereka tidak mungkin memastikan anggotanya tidak dihajar satu orang pun, tapi tetap aja si Sakura ini gak paham dan selalu benci hal seperti itu. Suasana pun di sini tiba-tiba hening. Terus tiba-tiba si Kanji tertawa. Si Sakura pun kesal dan ngomong ini alasan kenapa dia tidak mau ngomong karena ini sangat naif. Si Kanji pun membalas bukan karena itu, dan pemikiran si Sakura itu sangat bagus dan malah nyuruh si Sakura meneruskan pemikirannya itu. Dan lanjut ngomong yang intinya tidak ada yang suka melihat rekannya berjatuhan, tapi demi mencapai yang si Kanji inginkan dia membiarkannya terjadi. Si Kanji di sini mengaku dia naif, tapi jika pemikiran naifnya itu menjadi kenyataan dan membuat semua orang aman, itu hasil terbaik yang diinginkan siapapun. Terus si Kanji nyuruh si Sakura meneruskan pemikiran seperti itu. Dan kalau seseorang sekuat dan sepintar si Sakura tidak pernah menyerah, kemungkinan bisa mewujudkan hal seperti itu. Semua orang pun di sini melihat si Sakura dengan bangga. Si Sakura pun malu-malu sambil mengatakan kalau itu kau tidak perlu mengatakannya. Shinrai pun ngomong kalau Sakura sangat peduli dengan mereka. Terus si Suo ngomong sambil meledek jika dia sangat senang jika dilindungi ketika dalam bahaya. Sakura membalas justru si Suo lah orang terakhir yang sangat ingin si Sakura hajar. Si Kanji dan Tsubaki pun di sini terlihat bangga melihat Sakura. Terus Tsubaki ngomong jangan sampai si Kanji mengambil mereka. Si Kanji pun membalas kalau dia itu tidak bodoh dengan mengambil yang disukai si Tsubaki. Si Kanji pun di sini penasaran untuk melihat bagaimana si Sakura akan tumbuh dewasa. Ya guys, dan itulah alur cerita dari Windbreaker Season 2 episode 10. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.